berbahagia. Ini tentang herbisida sistemik. Ini sebanyak 150 cc atau 150 mili atau baca aturan pakai, diusahakan sesuai rekomendasi. Tuangkan pada tangki yang berisi 17 liter. Dosis per hektar yaitu untuk kebutuhan herbisida itu sebanyak 3 sampai 4 liter saja. Dan setelah dituangkan pada tangki yang berukuran 17 liter, kita larutkan atau kita campur adukan pengadukannya, yaitu dengan menggunakan sprayer atau disemprotkan ke dalam, kemudian diputar-putar. Ya kurang lebih antara 2 sampai 3 menit saja. Berikut pelaksanaan penyemprotan, yaitu dilakukan pada waktu itu jam 9 pagi, atau manakala remis atau embun-embun pagi itu sudah tidak ada atau sudah menguap. Karena kalau masih ada cairan atau masih ada embun pada rumput, akan mengurangi konsentrasi yaitu larutan herbisida tersebut. Dan perlu kita ketahui, pelaksanaan penyemprotan itu diusahakan pada cuaca sedang terang, tidak kena hujan selama 2 sampai 4 jam. Dalam waktu sekitar antara 4, 5 sampai 7 hari itu sudah berdampak kuning atau udah menguning. Nah, ini contoh tumbuhan yang sudah disemprot, yaitu sudah 1 minggu. Ini sudah dipastikan mati dan sudah dipastikan tidak ada proses pertumbuhan lagi, berarti sampai akar batang sudah mati. Dan kita tidak usah khawatir, tidak usah sampai pangkal batang rumput atau apalagi sampai akar, dan diusahakan tanah itu tidak tersemprot oleh herbisida, cukup kepada daun saja. Karena herbisida sifatnya bisa diserap melalui klorofil atau melalui hijau daun, dan tidak bisa diserap oleh bagian tanaman yang tidak memiliki klorofil atau tidak memiliki hijau daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Ero. Dalam kesempatan ini kami ucapkan salam kepada para petani dan hadirin sekalian, dan kami ucapkan juga kepada para milenial, dan khususon bonus bagi para milenial yang sudi kiranya melihat video saya. Saya doakan semoga cepat dapat pacar, masih belum punya jodoh, semoga cepat dapat jodoh. Dan jodoh itu tidak perlu bagus-bagus, yang penting cakep dan banyak uangnya. Baik, kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang herbisida. Herbisida dalam kegiatan pertanian itu cukup penting, karena herbisida dapat meringankan pekerjaan para petani, dapat memberi keuntungan yang cukup maksimal kepada para petani, karena di dalam herbisida bisa mengurangi atau bisa meminimalisir tingkat biaya produksi atau tingkat pekerjaan. Herbisida akan saya bahas kesempatan ini adalah, herbi itu merupakan sebutan daripada tumbuhan atau tanaman, dan sida sebagai racun daripada tanaman atau racun daripada tumbuhan. Dimana pada kesempatan ini saya melakukan kegiatan usaha tani, yaitu selalu menggunakan herbisida. Herbisida sistemik adalah salah satu racun rumput yang bekerjanya yaitu meracuni tanaman dan langsung menyerap kepada batang dan akar. Tapi dengan catatan bahwa herbisida disemprotkan harus kepada bagian yang hijau atau hijau daun. Karena dalam hijau daun dia akan diserap dan disalurkan kepada bagian jaringan-jaringan tubuh atau sel-sel tubuhnya, yaitu kepada batang, kepada akar. Dan setelah teracuni, maka batang, akar, dan daun itu tidak berfungsi. Sudah tidak berfungsi. Artinya bahwa tanaman itu sudah mati. Sistemik berarti membunuh jaringan atau membunuh sel daripada tumbuhan itu tersebut, sehingga mati langsung pada akarnya. Dalam kesempatan ini, saya melakukan kegiatan usaha tani tanpa herbisida itu kadang-kadang setengah-setengah. Karena apa? Kalau melakukan usaha tani seperti di ladang ini tanpa menggunakan herbisida, itu biaya cukup besar, terutama bagi tenaga kerja. Saya perkirakan ini yang 0,3 hektar gunakan tenaga atau membabad atau menebas itu diperkirakan habis 20 orang.
20 orang kalau kali 100 aja udah 2 juta. Udah 2 juta. Belum lagi kalau setelah ditebas itu tumbuh lagi. Tapi dengan herbisida sistemik, kalau sudah disemprot, udah berarti mati sama akar-akarnya. Ini bisa menghemat sekitar 60%. Berarti kita bisa menghemat 1.200.000. Ini untuk pembukaan lahan saja. Herbisida, terasa sama saya, udah 12 tahun menggunakan herbisida, jadi seolah-olah kita daya minatnya itu cukup tinggi untuk bertani. Karena memudahkan pekerjaan, mempercepat pekerjaan seperti halnya ini. Kalau kita di babat aja ini pakai memakan waktu lama. Kenapa medan di tanaman buah naga seperti ini? Saya katakan bahwa punya alasan. Punya alasan. Yang pertama, saya mempercepat penanaman. Kemudian yang berikutnya, si alang-alang ini akan dimanfaatkan. Penekan daripada gulma seperti apa? Nanti tanaman ini setelah bikin bedengan, maka alang-alang atau sisa-sisa daripada rumput-rumputan ini dijadikan mulsa. Limbah-limbah ini kita walaupun hanya sepele tapi manfaatnya luar biasa. Kenapa di mulsa? Karena mulsa ini dapat menutup tanah, tidak bisa menahan air manakala hujan, air tidak berlebihan yang menyerap ke bawah. Kemudian manakala kemarau bisa menahan panas sehingga dapat menghemat air. Oleh karena itu, maka pekerjaan seperti ini dengan adanya herbisida dengan cepat, dengan mudah, dengan hemat, dan kita bisa melakukan kegiatan dengan maraton dengan cepat.